Pengaruh musim panas terhadap bidang peternakan berdasarkan ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. nah pada kalimat pertamanya yaitu Iqra yang artinya bacalah. Maksud dari bacalah ini sangatlah luas. Salah satunya yang berhubungan pada topik ini yaitu kita harus bisa membaca kondisi dan situasi tentang iklim panas yang sedang terjadi saat ini. Dan kita juga harus bisa menyesuaikan dan menjaga lingkungan sekitar di kala musim panas ini. Oke guys, hari ini kita akan melakukan wawancara kepada peternak di desa Sabung Kulon tentang perubahan iklim di desa ini. Mari guys. Kan kemarin itu cuacanya panas banget. Kita akan bertanya tentang dampak dari cuaca panas tersebut terhadap. Bagaimana sih Pak perbedaan iklim yang dulu sama yang sekarang? Apakah jauh berbeda antara pas dulu waktu tahun sebelum 2000-an atau kapan sama yang sekarang ini Pak? Kalau dulu kalau tidak salah mungkin musim kemarau hanya sekitar 4 bulan atau 5 bulan masih bisa diatasi dengan penyiraman ya. Tapi kalau sekarang mau diatasi penyiraman ya tadi karena kemarauannya berkepanjangan, debit air berkurang, jadi untuk penyiraman air tidak bisa. Itu perbedaan yang tahun lalu sama yang sekarang karena ini kemarauannya agak panjang. Kalau upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tadi gimana Pak? Untuk mengatasi yang pertama kan tadi pakan ya, pakan karena lahan sendiri tumbuhnya lama, kita pakai rumput liar dari luar, harusnya di luar bukan di tanah sendiri, tanah rumputnya sendiri. Jadi ada yang ngarit di luar, ada yang ngarit di dalam untuk menutupi kekurangan hijauan. Ya itu. Oke Pak, untuk selanjutnya tuh faktor-faktor apa aja sih Pak yang mempengaruhi panas di sini? Mungkin faktor paling di sini ya apa ya, lahan yang dulu banyak pohon-pohonan yang besar sekarang kayaknya hampir berkurang kayaknya. Jadi apa ya, untuk meredam panas itu kan harus ada pohon-pohonan yang banyak di sana ya. Sekarang ini sedang nggak ada, itu juga ini mempengaruhi. lanjut. Selanjutnya menurut Bapak gimana itu apa dalam Islam kan ada faktor panas ya Pak. Menurut Bapak gimana Pak pandangan Islam dari kejadian tersebut? Ada nggak menurut Bapak? Dari pandangan Islam ya berarti kita menyiasati ini apa ya, sebagai peternak ini mungkin kan cobaan yang harus kita hadapi di musim kemarau ini loh, mencoba menghadapi masalah peternakan. Kita harus pandai-pandai menginovasi di musim kemarau ini. Mungkin
dari panas di sini itu apa aja sih Pak itu dampak terhadap masyarakat selain dari dampak untuk peternak di Kalau sini? masyarakat Peternakan. dampaknya itu karena mata air dari sumur-sumur itu sekarang sudah berkurang dan ada yang mati. Itu mulai pada mengambil air dari mata air tempat lain, bukan di sini. Kalau dari sini kan ada yang di sawah, sumur bor, itu banyak diberdayakan masyarakat. Jadi sumur yang sehat ngambil dari sumur bor yang ada. Untuk dampak umumnya sumur-sumur pada mata air sehat. Oke Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami, cukup. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Inke Afilia dan ini teman saya. Saya Arif Mutakin dari mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Kami di sini akan mewawancarai Bapak seputar iklim yang terjadi di desa ini. Sebelumnya boleh izin memperkenalkan diri Pak? Boleh. Langsung saja ini. Nama saya Lukmanuddin, Sekdes dari Desa Tibar, Kecamatan Rangamat. Atas pertanyaan tadi apa? Iklim. Jadi perbedaan iklim yang dulu sama sekarang menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut kami, kalau dulu itu iklimnya masih istilahnya sejuk, jarang ada kemarau panjang kayak gitu. Udaranya juga masih enak. Kalau sekarang itu udaranya sangat panas. Walaupun enggak siang hari pun malam hari itu panas sekali udaranya. Kayak AC aja sekarang sudah nggak terasa dingin. Itu karena mungkin pengaruh dari itu saya juga kurang paham lah, yang jelas itu. Berarti kalau siang panas, malam juga panas, jadi sama aja ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu, kemarau di sini udah berapa lama ya Pak? Kalau saya udah salah itu 8 bulan ini. Ya udah 7 lebih lah. Itu dampaknya ke Ya akhirnya memang di sini sumur pada kering. Terus ada yang sumurnya masih sumur gorong-gorong. Itu masih ada airnya, itu airnya berubah warna. Biasanya kuning. Bau juga ya Pak? Baunya bau kayak tieng itu siapa ya namanya ya? Bau karat. Ya, bau karat. Ya. Itu kalau yang ada airnya, tetap robah airnya. Jadi karena kemarau panjang itu kebanyakan wilayah sini itu kekeringan, dan untuk wilayah-wilayah yang agak utara, khususnya dataran agak tinggi, itu sih masih bisa ataupun masih ada air dari sumber-sumber tertentu. Tapi nggak banyak ya Pak? Ya cukup lah. Kalau misalnya dampak ke yang pertaniannya gitu gimana? Kalau pertanian di sini mayoritas adalah pertanian padi.
pertanian padi itu 1 tahun 2 kali. Musim tanam pertama yaitu ranteban, dan musim tanam kedua sabun. Nah, ini karena kemaraunya sudah panjang, itu makanya sampai bulan November aja belum ada yang turun ke sawah. Biasanya November sudah Sawah lagi. sudah terbajak sawahnya. Ini karena kemarau panjang jadi masih belum ada apa istilahnya ya, orang pada ke sawah. Kalau yang lainnya khususnya pertanian sini paling pertanian di lahan kering itu juga kayak jenis-jenis perkebunan, paling tanaman keras, terus kelapa itu di daerah khususnya wilayah Tipar yang sebelah utara sana itu kebanyakan penderes kelapa, gula kelapa. Kalau untuk buah-buahan itu paling ada ya di komplek-komplek perumahan, tanah-tanah perumahan, di halaman rumah, di samping rumah kayak gitu. Yang mengkhususkan untuk perkebunan dalam artian tanaman buah-buahan itu di sini masih jarang. Paling ada ya di lingkungan sekitar rumah. Jadi berarti sawahnya kering, Sawahnya tanahnya kering, nggak ada tanaman Habis. apa-apa. Iya. Itu kalau misalnya kan tadi saya lihat di sebelah sana yang kayak ada pohon-pohon ditebang gitu, ada lahan kosong. Itu Yang sebelah mana ya? itu apa ya? Gerdu apa ya? Oh, sini sebelah kuburan yang pohon-pohon di pinggir jalan itu yang ditebang. Oh, itu ditebang. Itu akan mungkin karena listrik. Mungkin karena kabel listrik. Tapi itu jadi panas waktu dulu itu. Sejuk. Oh, yang pinggir jalan sini. Pinggir jalan. Ini ya karena aspalnya banyak yang pecah ya akibat kemarau juga, terus akibat dari akar itu juga karena posisinya tanamannya terlalu dekat dengan aspal juga, di bau jalan yang sempit, antara jalan dengan bau jalannya itu kan sempit. Kalau baunya semakin besar kan akarnya semakin besar juga panjang, jadi akhirnya ditebang. Untuk mungkin kalau misalnya ini kekeringannya terus berlanjut gitu, Bapak ada upaya untuk di desa ini, maksudnya kayak bakal diadain apa gitu? Ya, mungkin kayak diadain solusi air bersih, kita mendatangkan dari luar gitu atau gimana Pak? Ada yang sampai ini nggak Pak, kayak apa ya, kan nggak ada air nih di rumah, sampai kayak ngungsi apa ya istilahnya, kayak ke rumah tetangga untuk mandi atau mencuci baju gitu. Kalau bantuan air itu memang karena akibat dari kemarau panjang itu tadi di awal sudah saya sampaikan, banyak warga yang kekurangan air. Itu kami memang membuat surat ke BPBD Kabupaten untuk minta bantuan air bersih. Juga ke PMI, terus ke Semen Bima, terus dan yang lainnya juga ada kayak
Dari kemarin yang dari Basnas juga pernah ngirim kayak gitu. Jadi yang pokok kami minta itu ke BPBD. Itu untuk pasokan air bersih, khususnya untuk air minum. Terus kami juga tahun ini sudah berjalan tapi belum selesai. Itu membetulkan instalasi air bersih yang dulu dibangun oleh Pamsimas, kan sudah banyak yang rusak, baik bak ataupun pralonnya. Dalam artian pralon itu instalasi pipanisasinya itu sudah banyak yang rusak. Untuk tahun ini kami lagi selesaikan. Nanti mungkin dalam setengah bulan ini bisa selesai sampai ke rumah tangga, instalasi ke rumah tangganya. Kalau yang induknya sudah selesai, airnya juga sudah bagus, dan insya Allah sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Desa Tipar ini. Pernah ada misal curah hujan yang sangat tinggi gitu, pernah ada nggak Pak di sini? Maksudnya sampai kayak Sini pernah pada saat tahun 2018 itu curah hujannya tinggi, sangat tinggi, banjir juga, sering banjir Tipar pada saat curah hujan tinggi itu. Terus setelah 2019, 2020, 2021, 3 tahun itu malah nggak ada kemarau, bisa dikatakan nggak ada kemarau. Baru iya sering ada hujan, jadi area sawah malah nggak bisa kering pada saat itu. Pada saat COVID, malah pada saat COVID itu nggak ada kemarau. Paling baru 1 bulan ada hujan, nanti berapa minggu terang hujan lagi. Jadi yang kemarau itu nggak ada. Itu kalau nggak salah 2 tahun. Berarti perbedaannya sangat-sangat ini ya. Iya, nggak bisa diprediksi. Untuk iklim ataupun cuaca di dalam beberapa tahun ini memang susah diprediksi. Beda dengan dulu, katakan Okmar kan seperti itu, ya gesernya kan nggak terlalu jauh. Ini di sini tuh sampai ada ini nggak Pak, kekurangan bahan pokok. Soalnya kan tadi Bapak bilang yang katanya padinya itu nggak bisa ditanam karena kemarau, itu ada sampai seperti itu nggak? Ya kalau istilah kekurangan bahan pokok sih kami di desa saya yakin ya, karena mayoritas di sini adalah petani padi sawah. Jadi yang jelas kalau di desa ini kalau sudah punya beras itu kan cara di pemikiran orang desa itu bahasanya sudah ayem kayak gitu. Tinggal cara mengolah, mencari uangnya tinggal untuk yang lainnya. Jadi kalau untuk kekurangan kayak beras atau bahasanya sembako, insya Allah sih ya tidak kayak gitu. Mungkin sekian kami wawancari Bapak. Terima kasih banyak karena Bapak sudah berkenan diwawancarai. Kami mau pamit. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulannya, menurut para peternak kambing di Desa Sambeng Kulon, iklim panas ini sangat berpengaruh pada peternakan, terutama pada persediaan pakan ternak, karena pakan ternak bergantung pada curah hujan yang ada. Selanjutnya,
pada ketersediaan air untuk kambing. Karena curah hujan yang rendah, maka sumber air di sekitar kandang berkurang. Cuaca panas ini juga merupakan ujian dari Allah agar kita selalu ingat kepada Allah dan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Cara mengantisipasi perubahan iklim dari segi peternakan, kita bisa membuat pakan ternak cadangan yang berupa hay atau silase. Sedangkan dalam Islam, kita harus selalu berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.